Bapak-bapak, ibu-ibu, pakai kondom itu semacam ini. Jadi jempolan sikil ini dikasihkan kondom ini, celek begitu, ya. Jadi ini caranya, ya. Jadi jadi contoh. Setelah itu ngapunten, setiap main sama istrinya kondomnya diletakkan sini, ya. Ya hamil, Pak, ya. Terus suatu ketika datang lagi, Pak penyuluh, ada apa? Saya sudah pakai kondom tiap begitu. Kenapa kok hamil istri saya? Nggak pas mungkin, kurang masuk. Sudah saya masukkan. Si caranya bagaimana? Ya diletakkan di kaki gini, Pak. Lu kok di situ? Ya hamil. Nah di mana? Ya di situnya. Nah contohnya di situ, Kok dulu contohnya di tempat itu? Ya saya lakukan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan ya? Ya enggak. Jadi ini ada pertanyaan sholat sunnah pengen kentut, ya. Jadi ini semua orang bisa, Pak, ya. Tapi kalau pengen begituan tidak semua orang bisa, karena yang pengen begituan kan hanya yang punya suami istri, ya gitu. Jadi makanya kalau kita ingin kentut, ingin kencing, ingin berak, upayakan hajat-hajat ini didahulukan. Mamanya pengen pipis, pengen ngengek sebelum sholat, lebih bagus ngengek dulu, lebih bagus pipis dulu. Karena orang sholat menahan dua kotoran termasuk buang air besar dan air kecil itu makruh, tapi sah. Nah, apakah dipercepat? Monggo, ya, selama sesuai dengan syarat rukun sholat itu masih bisa. Tapi kalau dipercepat sampai tidak ada tumak ninanya, tidak boleh, ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu kalau pengen pipis, pengen ngengek sebelum sholat itu lebih bagus ngengek dulu, sholat dulu. Karena orang yang melakukan demikian itu, ngempet itu termasuk makruh. Kenapa? Karena bisa mengurangi khusyuk, ya. Dulu katanya, Pak, ya, di desa-desa itu nek kepengin ngengek, ya, kepengin ngengek terus di WC itu masih ada orang, atau pas di masjid ada pengajian ngono kok kan gawa watu telu, Pak, ya. Ya gitu, ya, kok telu watune gitu, ya. Jadi dicoba kan masuk iso gitu loh, ya. Ono maneh wong Jawa kok gak pas anyang-anyangen iku siji talene apa nih, Pak? Jempolane lho. Padahal sing anyang-anyang itu enggak jempolane, ya. Kok gaji talene ikune lho, ngono lho, ya. Iki padha ceritane ngapunten wong Madura iku, Pak, ya. Jadi ana penyuluh keluarga berencana, karena di Madura itu kehamilan sangat tinggi, maka di sana itu dibawakan kondom. Tahu kondom, Pak? Ya. Nah, dikasih contoh oleh penyuluh, bapak-bapak, ibu-ibu, pakai kondom itu semacam ini. Jadi jempolan sikil ini dikasihkan kondom ini, celek begitu, ya. Jadi ini caranya, ya. Jadi jadi contoh. Setelah itu ngapunten, setiap main sama istrinya kondomnya diletakkan sini, ya. Ya hamil, Pak, ya. Terus suatu ketika datang lagi, Pak penyuluh, ada apa? Saya sudah pakai kondom tiap begitu. Kenapa kok hamil istri saya?
nggak pas mungkin, kurang masuk, sudah saya masukkan. Si caranya bagaimana? Ya diletakkan di kaki gini Pak. Loh kok di situ? Ya hamil. Nah di mana? Ya di situnya. Nah contohnya di situ Kok dulu contohnya di tempat itu ya saya lakukan gitu loh. Ya. Jawa ini si penyuluh lo dari tak contoh ada kono melayu kabelan. Ya. Ini guyon Pak guyon. Tapi bono temenan buka ya gak ngerti pancene. Ya. Jadi ini untuk pengetahuan saja. Artinya apa? Kita itu dikasih contoh sesuatu, itu kadang-kadang contoh itu tidak pas di situ, tapi harus kita interpretasikan, begitu maksudnya. Ya. Jadi dicontohkan semacam itu lalu diikuti semacam itu, bukan begitu. Jadi investasi itu butuh ya. Jadi ini tadi cerita itu memang ada hikmahnya ya. Jadi tadi boleh dipercepat kalau memang, atau dibatalkan juga boleh karena itu sholat sunnah ya. Oh waktunya masih banyak, tak batal nawai, langsung wudu lagi umpamanya, terus sholat lagi, sholat sunnah. Itu kalau di rumah. Kalau di masjid mungkin waktunya habis ya bisa dilanjut ya. Ini mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita saat ini yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.